Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, baik pengurus maupun jamaah Masjid Al-Ikhwan, semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh hari ini kajian kita kajian berlanjut ya, berseri. Sudah masuk ke ayat pertama sampai ayat kelima, menafsirkan surat Al-Kahfi, dan dilanjutkan nanti dengan asbabun nuzul surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Silakan Pak terjemahkan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Ayat pertama, Allah awali firman-Nya dengan Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah yang anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad itu Alkitab atau Al-Quran. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalam Alkitab tersebut. Kita cek di awal ayat ada kalimat Alhamdulillah. Dalam Quran ini, Al-Quran yang 30 juz itu, ayat-ayat atau surat-surat yang berawal Alhamdulillah yang disepakati oleh para ulama
ada 4 surat. Disepakati itu 4 surat. Pertama, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat pertama. Kedua, surat Al-Kahfi, surat 18 ayat yang pertama. Ketiga, surat Saba, surat 34 ayat pertama. 4, surat Fatir, surat 35 ayat pertama. Inilah 4 surat yang disepakati oleh para ulama berawal alhamdulillah. Ulangi. Al-An'am ayat pertama, Al-Kahfi ayat pertama, Saba ayat pertama, Fatir ayat pertama. Adapun satu surat yang lain ikhtilaf ulama, yaitu surah Al-Fatihah, surat yang pertama. Sekelompok ulama menyatakan Al-Fatihah itu berawal Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kelompok yang lain mengatakan Al-Fatihah berawal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ikhtilaf ulama. Saya mendapatkan Quran langsung dari Madinah, cetakan Madinah, yang awalnya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tanya ke Syekh di sana, apakah ini salah cetak, Syekh? Tidak, katanya, tidak salah cetak. Memang ini ada pendapat ulama yang mengatakan ayat pertamanya Alhamdulillah. Di antaranya adalah Imam Malik sebagai imam mazhab yang kedua, menyatakan ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun bismillah itu hanya sekedar pembatas surat dengan surat lainnya. Bismillah hanya pembatas surat. Sementara ayat pertamanya alhamdulillah. Ya. Dasarnya apa? Di antara dalilnya ayat kursi itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ayat pertama alhamdulillah di surat Al-Fatihah. Tapi pendapat kedua bismillah. Ya, bismillah. Enggak disepakati, ikhtilaf ulama. Nah, makanya saya katakan 4 surat yang disepakati, 1 surat yang ikhtilaf. Pertanyaannya adalah kenapa Allah awali alhamdulillah? Tentu ada maksud Allah. Apa maksud Allah? Melewati surat-surat itu, Allah ingin menyatakan kepada hambanya, ingin menyatakan kepada makhluk ini bahwa Allah itu adalah yang terpuji. Sifat terpuji itu milik Allah. Segala pujian itu sifat Allah, milik Allah. Makanya kepada hamba disuruh kita untuk selalu memuji Allah. Hidup itu akan tentram, akan nyaman, akan tenang kalau hidup penuh dengan kalimat syukur. Hidup akan tenang, akan nyaman, akan tentram kalau hidup ini dihiasi dengan sifat syukur. Kalimat syukur itu yang paling ringan adalah membaca alhamdulillah. Di melewati ayat ini Allah menyatakan kepada kita, jadikan hidupmu menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita hamba yang bersyukur, hidup itu terasa nikmat, terasa nyaman, terasa tentram. Bagaimanapun bapak kayanya bapak kaya raya, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, pangkat tinggi, jabatan tinggi, titel berderet. Tapi kalau hidup tanpa syukur, yakinlah hidup akan tenang. Selalu merasa kurang terus. Kurang. Tidak terasa nikmat yang ada itu. Kurang terus. Ya. Bahkan
kalau sifat kurang itu menyatu di hati kita, muncullah nanti sifat merampas punya orang lain. Ya, muncullah korupsi, ya, apapun diambil, dikorupsi, atau punya orang dicuri, yang bukan hak kita diambil. Kenapa? Karena kita merasa kurang. Merasa kurang. Kenapa merasa kurang? Karena jauh dari sifat syukur. Tapi kalau kita hamba yang bersyukur, insya Allah jiwa tenang, hati tentram, perasaan enak, dan tidak akan mengambil punya orang yang bukan hak kita. Yakinlah. Makanya melewati ayat ini Allah memberikan pesan, ya, jadikan hidup kalian selalu menjadi orang yang bersyukur. Itu pesan ayat ini sebenarnya. Itu makna yang tersirat di ayat ini. Jadikan hidup kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat syukur yang paling ringan, bacalah kalimat alhamdulillah. Jangankan kita kaya raya, ya, jangankan punya pangkat jabatan kekuasaan, kita orang yang bawah saja, orang yang biasa-biasa aja, tapi hidup syukur, mensyukuri apa yang ada. Insya Allah tenang hidup, Pak, tentram, nyaman. Nah, itulah pesan ayat pertama itu. Jadikan hidup kita ini hamba yang selalu bersyukur. Syukuri apa yang kita miliki. Terus Allah menyatakan, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab atau Al-Quran, yang isi Quran itu tidak pernah ada kebengkokan. Isi Quran tidak pernah penyelewengan, tidak pernah ada isinya kesesatan. Quran itu justru isinya lurus, benar, jauh dari kebengkokan, jauh dari kesesatan. Makanya orang yang hidupnya berkonsep Al-Quran, orang yang hidupnya berpedoman sama Al-Quran, insya Allah hidupnya tertuntun ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, jauh dari kebengkokan. Ini pesan Allah melewati ayat pertama ini. Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan ke umatnya bahwa Quran itu berpotensi sangat besar. Di antaranya memberikan bimbingan kepada manusia, menunjuki manusia, mengontrol manusia, meluruskan kalau kita dalam kesesatan. Orang yang jauh dari Quran, yang tidak mempedomani Quran hidupnya, mereka akan sesat, akan bengkok, akan jauh dari hidayah Allah. Untuk itu Allah mengatakan, puji Allah, dialah yang telah menurunkan Quran itu untuk kita, untuk meluruskan kita. Karena Quran isinya benar, lurus, dan penuh dengan tuntunan. Itu yang pertama, ya. Terus di samping itu, ayat kedua, Allah mengatakan Quran itu turun, Allah turunkan ke hambanya Nabi Muhammad tadi, sehingga Nabi menyampaikan isi Quran itu ke umatnya dengan dua cara. Pertama, memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar, memberikan peringatan kepada orang-orang yang nyeleweng hidupnya, diperingatkan mereka, bahkan ditakuti mereka dengan azab yang besar kalau hidup kalian tidak mengikuti tuntunan Allah atau mengikuti hawa nafsu belaka, maka hati-hati, neraka telah menunggu, azab kubur yang akan mengancam. Jadi Quran itu diturunkan untuk memperingati manusia,
yang salah, yang sesat, yang bangkang, yang nyeleweng. Karena mereka diancam dengan azab yang pedih. Baik azab dunia, azab kubur, ataupun azab akhirat. Itu isi Quran. Isi kedua, Quran memberikan kabar gembira kepada hamba yang beriman, yang selalu beramal soleh dalam kehidupan. Ya, jadi Quran itu dua fungsi dari segi isinya. Memberikan peringatan kepada orang yang salah, yang bangkang, yang kafir, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bahwa untuk mereka akan diberikan balasan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kebaikan yang tak berbalas. 4 macam balasan Allah untuk hamba yang beriman dan yang beramal soleh itu. Pertama, balasan dunia, ditentramkan, dinyamankan hidupnya, dirahmati, diberkahi hidupnya. Kedua, dijauhkan dari siksa kubur, diberikan nikmat kubur. Yang ketiga, dimasukkan ke surga dengan segala kesenangannya. Yang keempat, diizinkan melihat wajah Allah di surga itu nantinya. Jadi ada ancaman bagi yang ingkar, ada berita gembira atau janji Allah atau kabar yang baik untuk mereka yang beriman dan yang beramal soleh. Karena itu isi Quran, makanya Bapak Ibu, dakwah Nabi itu selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah Nabi itu kadang-kadang memberikan kita iming-iming atau janji-janji atau kabar gembira. Kadang-kadang memberikan ketakutan, diancam dengan neraka, dengan azab, dengan siksaan. Itu dakwah Nabi. Makanya ulama pewaris Nabi itu pun begitu seharusnya. Dakwahnya itu kadang-kadang memberikan kabar gembira, memberikan motivasi-motivasi, janji-janji yang baik, menyenangkan kita. Kadang-kala memberikan ketakutan, memberikan peringatan, ancaman neraka. Jadi ada keseimbangan, Pak. Dakwah Nabi sesuai isi Quran itu. Dakwah para ulama mengikuti Nabi, karena ulama pewaris Nabi. Di sebaiknya ulama itu dua isi dakwahnya, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira. Di Bapak Ibu, kadang-kadang ya disenangi ustadz yang hanya memberikan kabar gembira saja. Wah, ini senang nih jamaah. Kabar gembira Pak, diberikan surga. Wah, senang dia, ini bagus ustadz ini. Tapi ketika ada ustadz mengatakan itu neraka, itu haram, itu nggak boleh, itu nggak benar nih ustadz. Ustadz nggak benar ini. Masa kita ancam neraka? Bapak Ibu, justru ulama yang benar itu kadangkala memberikan kabar gembira, kadangkala memberikan peringatan, ancaman sesuai isi Quran itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, ada ulama yang disenangi oleh umat, ada yang tidak. Kalau ulama yang hanya mengajak, menyuruh untuk berbuat baik, itu resikonya nggak ada, Pak. Risiko paling penting cuma ayo sholat yuk ngaji yuk berinfak yuk, bersedekah yuk, berwakaf yuk. Itu biasanya Pak nggak banyak tantangan. Paling-paling orang hanya cuma atau paling-paling dululah saya antar katanya. Paling itu Pak. Risikonya ringan Pak. Kalau dakwah kita amar ma'ruf saja. Tapi kalau Bapak mengambil jurusan nahi mungkar, apa risikonya? Apa risikonya Pak? Nahi mungkar. Itu haram tuh, nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Apa risikonya? Penjara, atau dibunuh, atau dimusuhi. Hah? Dimusuhi setidaknya Pak. Harusnya sesuai fungsi Quran turun, memperingatkan orang yang bangkang, memberikan kabar gembira orang yang taat. Harusnya ulama yang begitu, itu yang benar, itu yang betul.
Dia ada keseimbangan ya. Ada keseimbangan. Ya sama juga kita ke anak-anak kita Pak, ke anak kita. Kadang-kadang kalau anak rajin dikasih hadiah, dikasih janji. Kalau kamu nanti nak lulus ujian, dapat juara 1, ini hadiah untukmu nak. Senang dia. Kadang-kadang ada ancaman kita. Ada ancaman kalau dia salah. Tanda sayang orang tua ke anak harus ada ini Pak. Ada janji, ada ancaman. Dakwah Nabi begitu juga. Isi Quran yang Allah turunkan pun begitu. Nah, itu isi ayat yang kedua itu. Ya, itu yang kedua. Sebagai bimbingan lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dan memberikan kabar gembira kepada yang beriman dan yang beramal soleh. Makithina fi abada. Ayat ketiga. Bagi yang beriman, yang beramal soleh tadi, Allah janjikan surga untuk mereka dan mereka kekal di surga itu selama-lamanya. Kita nggak tahu lagi kapan berakhirnya surga itu. Tidak ada ilmu kita tentang itu. Yang penting di ayat ketiga dikatakan makithina fihi abada. Mereka kekal di surga itu selama-lamanya. Ayat keempat, wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Nah, jadi termasuk fungsi Quran memperingatkan kepada orang yang pernah berkata, yang punya keyakinan bahwa Allah itu mengambil anak. Allah itu punya anak. Nah, siapa anak Allah itu? Nah, di antara sahabat Nabi bernama Ibnu Ishaq mengatakan orang-orang musyrik yang tinggal di Arab, orang-orang musyrik Arab mengatakan kami menyembah malaikat dan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Di orang musyrik Arab mengatakan kami menyembah berhala. Ya, kami menyembah para malaikat karena malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Dia Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Orang-orang Arab Quraisy, Arab musyrik mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Anaknya adalah para malaikat. Untuk itu kami menyembah malaikat itu karena dia anak Allah. Kata Ibnu Ishaq. Akhirnya Allah mengomentari, membantah ucapan mereka itu. Apa kata Allah? Ma lahum bihi min ilmin. Mereka sama sekali tidak punya ilmu tentang itu. Mereka berkata tanpa landasan hukum. Ya. Mereka hanya merekayasa ucapan mereka. Membuat-buat ucapan. Di zaman ini apa namanya itu? Mereka tukang hoak, tukang hoax, bikin berita-berita yang gak benar. Di orang-orang musyrik Arab dulu itu yang mengatakan Allah punya anak, malaikat itu anak perempuan Allah, itu berita hoax. Ya, ada yang bilang hoax, ada yang bilang hoax ya. Yang benar apa itu? Saya dengar tuh para presenter televisi itu ada ucapannya hoax, ada yang bilang hoax, ya macam-macam. Ya. Mungkin beda sisi pandang kali ya. Yang penting itu maksudnya itu aja lah. Itu maksudnya. Apa maksudnya? Para pembikin berita enggak benar, tukang rekayasa. Nah, orang musyrik Arab itu tukang rekayasa. Tukang bikin omong kosong. Karena dia mengatakan Allah punya anak. Dan anak Allah adalah para malaikat. Untuk itu kami menyembah malaikat itu.
Itulah anak Allah katanya. Nah, Allah mengatakan malahum bihi min ilmin. Mereka berkata tanpa dasar, tanpa ilmu. Wala li abaihim. Begitu pula nenek moyang mereka dulunya ya sama. Ternyata mereka mengikuti nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhrin afahihim. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Alangkah jeleknya ucapan mereka itu. Makanya tukang bikin berita bohong itu di mata Allah adalah kejelekan, keburukan, enggak benar. Jangan sekali-kali kita bikin kebohongan. Tidak boleh. Ya. Tukang bikin berita yang enggak benar tidak boleh. Tidak boleh. Hukumnya diharamkan. Allah benci. Seperti bencinya Allah kepada orang-orang musyrik Arab dulu. Baik mereka ataupun nenek moyang mereka pun sama karakternya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Amat buruklah apa yang mereka ucapkan itu, kata Allah. Nah, ini tafsir dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Iyaquluna illa kadziba. Mereka tidak mengatakan kecuali hanya perkataan yang bohong saja. Nah, inilah kandungan makna ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekarang kita masuk kepada asbabun nuzul ayat. Asbabun nuzul surat. Apa penyebabnya turun surat ini? Ya. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan bahwa ada syekh dari Mesir yang datang ke tempat kami sejak 40 tahun lebih. Ada syekh dari Mesir datang sama kami, memberitahu kami sudah 40 tahun lebih bahwa syekh itu memberitahukan kepada saya, kata Muhammad ibnu Ishaq, hadis Nabi dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka. Jadi kata Syekh dari Mesir tadi, ada sebuah hadis yang sahih dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa diceritakan. Nah, inilah asbab nuzulnya turunnya surat ini. Para tokoh Quraisy, tokoh Quraisy pernah mengutus 2 utusan ke Madinah. Yang pertama bernama An-Nadhr bin Al-Haris. An-Nadhr bin Al-Haris. Yang kedua Uqbah bin Abi Mu'id. An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id. Yang 2 ini diutus oleh orang Quraisy ke Madinah untuk menemui tokoh-tokoh Yahudi di Madinah yang mereka diyakini sebagai ahli kitab. Ahli kitab yang ngerti dengan Taurat, untuk menanyakan ke mereka tentang siapa Muhammad itu sebenarnya. Ini ada Muhammad namanya, dia mengaku nabi, mengaku rasul, dan dia mengajarkan kami wahyu Allah. Kami ingin tahu siapa Muhammad itu. Ya. Ini utusan ini Pak dikirim Pak dari Mekah ke Madinah untuk menemui para pendeta Yahudi yang ahli Taurat, ahli kitab. Nah, mereka itu jujur Pak, jujur biasanya. Ya. Nah, sesampainya di Madinah langsung menemui pendeta Yahudi yang mereka ahli kitab. Mereka mengerti dengan Taurat.
wahai para pendeta-pendeta, para ahli kitab yang kami yakini ahli Taurat, kami diutus oleh tokoh Quraisy untuk menemui kalian semuanya dengan tujuan untuk bertanya tentang siapa Muhammad itu yang sekarang gencar berdakwah di Mekah, mengaku nabi rasul kepada kami. Siapa dia sebenarnya? Nah, tokoh Yahudi yang ahli Taurat tadi mengatakan, sekarang kalian kembali ke Mekah lagi, temui Muhammad itu, temui dia, dan tanyakan kepadanya 3 perkara. Kalau dia bisa jawab, berarti dia benar-benar nabi dan rasul. Kalau yang 3 ini nggak bisa jawab, dia pembohong itu, nabi palsu itu. Wah, kalau begitu kami kembali ke Mekah lagi untuk menanyakan 3 perkara itu ke beliau nanti. Nah, apa yang 3 itu? Kata ahli Taurat, pendeta, ahli kitab mengatakan yang 3 itu adalah, pertama, tanyakan ke Muhammad itu tentang beberapa pemuda yang pergi pada masa awal. Artinya pemuda Ashabul Kahfi itu. Tanyakan ke dia tentang kisah pemuda itu yang meninggalkan negerinya, yang pergi. Ya, yang pergi. Nah, tolong tanyakan ke dia, siapa pemuda itu, bagaimana kisah hidupnya, apa yang mereka alami, kenapa dia pergi. Tanyakan ke dia. Yang kedua, tanya ke dia tentang seorang pengembara. Pengembara yang sudah keliling menjangkau timur dan barat. Apa pula yang dialaminya? Siapa pengembara itu yang pergi berlalang luana? Ya, yang mengembara ke timur ke barat. Siapa pengembara itu? Yang ketiga, tanyakan ke dia tentang ruh. Apa itu ruh? Dengan yang 3 ini, langsunglah utusan ini ke Mekah. Sampai di Mekah, ditemuilah orang Quraisy tadi yang mengutusnya. Ini kata ahli kitab tersebut. Langsung tanyakan Muhammad itu 3 perkara ini. Kalau dia bisa jawab, dia nabi dan rasul. Kalau nggak bisa jawab, dia pembohong itu. Jangan percaya. Akhirnya Pak, utusan tadi dengan tokoh Quraisy mendatangi Muhammad. Hai Muhammad, engkau ngaku nabi, ngaku rasul sama kami. Engkau mendakwahi kami. Sekarang kami tak ingin tahu, apakah engkau benar-benar nabi atau rasul atau bukan? Atau nabi palsu? Kata Nabi, silakan. Kalian mau nanya apa? Pertama, ceritakan sama kami kisah pemuda yang pergi dari kampung halamannya untuk menyelamatkan diri mereka itu. Artinya, berikan kami kisah pemuda Ashabul Kahfi. Ya, bagaimana kisah mereka? Yang kedua, jelaskan kepada kami tentang seorang pengembara yang telah keliling dunia, timur, barat mereka kelilingi. Gimana kisah mereka? Dan siapa pengembara itu? Ketiga, apa itu ruh? Apa itu ruh? Ketiga-tiganya Pak, Nabi terdiam, tidak menjawab. Kenapa? Karena wahyu belum turun. Ya, akhirnya Nabi diam, menunggu wahyu Pak. Ditunggu-tunggu, Jibril nggak datang memberikan kabar. Akhirnya kata Nabi apa? Besok saya jawab. Nabi mengatakan besok saya jawab, tanpa mengatakan insya Allah. Tanpa mengatakan insya Allah. Nabi katakan besok saya jawab ya.
Kata mereka, ya kami tunggu besok. Akhirnya apa? Besok tiba, Nabi nggak jawab. Hari kedua, Nabi diam. Hari ketiga, Nabi nggak bisa jawab. Kenapa? Quran belum turun menjawabnya. Sampailah hari yang ke-15. Nabi sudah gelisah. Sudah mulai Nabi agak panik dikit. Waduh, gimana nih? Ya, gimana nih? Apakah Allah benci saya? Apakah Jibril telah memutuskan wahyu dengan saya? Ketika Nabi berharap jawaban itu, Nabi mulai gelisah. Disangka Allah benci ke beliau. Wahyu terputus, Nabi terdiam. Nabi minta ke Allah. Akhirnya apa? Allah turunkanlah surat ini untuk menjawabnya, mengkisahkan kisah Ashabul Kahfi dan mengkisahkan seorang pengembara tadi. Nah, jadi ini ayat turun terkait dengan yang tadi itu. Ya, nah, mulai nanti ayat 6 sampai 8, bahkan 9 sampai 26 itu isi tentang yang ditanyakan tadi, Pak. Ya, nah, itulah asbab nuzulnya, sebabnya surat ini turun. Ya, Nabi ditanya tentang kisah pemuda tersebut, Nabi ditanya tentang pengembara tersebut, dan bahkan tentang apa itu ruh. Nah, Nabi nggak jawab, nggak tahu jawabannya. Quran turun di hari yang ke-15, hari yang ke-16 malah. 15 hari Pak, Nabi diam saja. Ya, janji Nabi sudah Nabi nggak tepati. Nabi tidak mengatakan insya Allah. Makanya Al-Kahfi Pak ada kalimat insya Allah, nanti ada kalimat insya Allah itu. Tidak boleh mengatakan besok saya begini, besok saya begini. Tapi katakanlah insya Allah. Itulah asbabun nuzul surat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bulan depan masih ada ya? Masih ada. Kita tanggal 13 awal Ramadannya. Saya nggak tahu tuh. Ahad yang kedua itu tanggal berapa itu? Kalau nanti masih ada waktu, kita sambung menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 6 sampai 8 dan seterusnya. Atau nanti karena mau masuk Ramadan, tema spesial juga boleh, tentang Ramadan juga boleh nanti. Ya. Itulah barangkali Bapak Ibu ya untuk hari ini. Saya doakan dengan kajian ini kita rukun dan damai. Jangan mudah berantem karena hal-hal yang kita nggak tahu dalilnya. Kadang-kadang Pak, kadang nggak tahu nih kita berantem juga. Untuk itu saya doakan semoga semua kita istiqomah dalam kajian Islam, istiqomah beramal soleh. Insya Allah nanti Allah berikan kepada kita yang terbaik dunia ataupun akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.